Shalom saudara. Akhir dari kisah Yudas Iskariot adalah contoh bagaimana hebatnya rasa penyesalan itu nantinya bisa membuat seseorang mengalami kehancuran total di dalam hidupnya. Agar kita bisa hidup tanpa penyesalan di kemudian hari, kita harus memiliki kesadaran bahwa pilihan hidup kita itu penting pada saat ini. Karena semua pilihan hidup kita di masa sekarang akan membuat perbedaan di masa depan. Jadi apa yang harus dilakukan seseorang menurut Alkitab untuk menghindari rasa penyesalan di masa depan? Berikut adalah 7 hal yang harus segera dilakukan kita agar tidak ada penyesalan di masa depan. 1. Segera menemukan identitas kita yang sejati di dalam dunia ini. Kita harus memahami siapa diri kita, apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Misal selama 50 tahun ke depan. Apa tujuan keberadaan kita di dunia ini? Ini berbicara tentang menemukan identitas kita. Dan ternyata, identitas sejati kita sebagai orang Kristen dapat kita temui dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9 yang tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dengan membaca dan memahami ayat ini tentang identitas kita yang benar, maka kita dapat menjawab semua pertanyaan di atas. Sehingga pada akhirnya, ketika kita menjalani hidup sesuai identitas kita sebagai anak Tuhan, niscaya di masa depan, hidup kita pasti tanpa penyesalan. Karena Bapa kita yang di surga adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. 2. Mulai bangun hubungan yang kuat dengan sesama dan jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti siapapun dengan kata-kata atau tindakan kita. Cobalah untuk bersikap baik dan berpikir sebelum berbicara. Kata-kata yang menyakitkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Jangan pernah bergosip atau menjelek-jelekan siapapun. Karena itu akan menghancurkan sebuah hubungan yang bisa mengakibatkan penyesalan di masa depan. Sebaliknya, kita harus menjalin serta membangun hubungan yang kuat kepada orang lain maupun keluarga dengan cara selalu menghargai, bersikap lemah lembut, dan penuh kasih. Kita harus belajar bersikap rendah hati meskipun kita di pihak yang benar. Semuanya demi membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pada ayat ini, kita diharuskan untuk bersungguh-sungguh mengasihi sesama. Kita harus percaya segala macam perintah Tuhan, semuanya pada akhirnya akan menguntungkan bagi yang menjalankannya. Oleh karena itu, mulailah kita segera mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Amin. 3. Mulai lebih menjaga tubuh kita sekarang. Segera jaga tubuh kita sedini mungkin, seperti rajin sikat gigi, mengurangi makanan tidak bergizi, dan kebiasaan yang bisa merugikan kesehatan lainnya. Karena semakin lama kita menunda, akan semakin sulit untuk dilakukan. Kita harus segera mulai bergerak selagi bisa, untuk menghindari penyesalan yang akan terjadi bila rasa sakit telah terjadi. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19-20 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tubuh kita juga ternyata adalah bait Roh Kudus, oleh karena itu harus menjaganya dengan baik. Amin. 4. Mulai mengejar hikmat dan memakainya selalu dalam hidup. Kita harus selalu memakai hikmat dalam melihat sebuah persoalan atau memutuskan sesuatu.
kita harus mencari hikmat dan memakainya selalu. Permulaan dari hikmat adalah mengakui bahwa kita memerlukan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan agar tidak salah melangkah dan timbul penyesalan nantinya. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Maka kita harus terus mencari dan memakai hikmat dalam memutuskan sesuatu. Dengan sikap rendah hati yang siap untuk belajar dalam firman Tuhan, pasti kita akan siap untuk menerima hikmat dan memakainya. Ingatlah selalu bahwa orang yang mengetahui kalau hikmat dapat memelihara hidup pemiliknya akan disebut orang yang beruntung, maka akan menyesallah orang yang tidak menyadarinya. Firman Tuhan memang sungguh luar biasa. 5. Hidup sesuai kemampuan dan berkat yang telah Tuhan berikan. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Jangan kita tidak bertanggung jawab dengan menyia-nyiakan bakat atau berkat atau kemampuan yang Tuhan telah berikan, sehingga nantinya kita akan menyesal. Ingatlah selalu prinsip yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat 48b yang tertulis, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Ini artinya semakin banyak orang diberi, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Ini bukan hanya soal harta, tetapi juga soal kemampuan, atau bakat, atau talenta. Kita tidak boleh menyia-nyiakan semuanya itu, melainkan kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani Tuhan kembali dan sesama. Amin. 6. Segera mulai menyelesaikan tugas yang belum selesai. Jangan menunda-nunda. Tugas yang belum selesai adalah salah satu beban hidup terbesar. Selesaikan semua yang belum selesai sebelum melanjutkan ke tujuan atau target baru. Karena efek yang kita akan terima jika kita sering tidak menyelesaikan tugas yang belum selesai, selain penyesalan di kemudian hari, adalah beban mental atau rasa menjelek-jelekan diri sendiri. Oleh karena itu, yang terbaik yang dapat kita lakukan agar terhindar dari akibat buruknya adalah dengan menyelesaikan segala hal yang kita telah mulai tapi belum selesai. Seperti yang firman Tuhan catat dalam 2 Korintus 8 ayat 11 yang tertulis, maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Amin. 7. Jangan larut dalam penyesalan. Tidak ada kata terlambat untuk bangkit. Mulai bangkit. Jika kita telah melakukan kesalahan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memulai lagi. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib mampu mengampuni segala dosa kita. Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam hati kita. Janjinya tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maka jangan larut dalam penyesalan yang akan membuat penyesalan baru lagi. Lebih baik segera usir segala intimidasi setan dan segera bangkit kembali ke jalan Tuhan. Amin. Demikianlah 7 hal yang harus kita pilih untuk kita jalani, agar kita ke depannya bisa terhindar dari beban rasa penyesalan, sehingga hidup kita di masa depan penuh dengan damai sejahtera. Amin.